Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami dari kelompok 3 dengan tema konsep biolistrik pada sel. Adapun juga anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Elsa Nabila, yang kedua ada Yuni Ananda, yang ketiga ada Farah Diva Safahana, yang keempat ada Elvi Jauharian. Nah, yang selanjutnya ada Nur Wahidaya, ada Putri Hoirunisa, ada Sherly Amor, dan Elsie Lestari. Dan yang terakhir ada Rifki Alamsyah, Khairul Anam, dan Harisma Hakiki Putra. Oke, itulah anggota-anggota dari kelompok 3. Jika ingin mengetahui kelanjutannya, let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan nama anggota kelompok L1 Elsa Nabila Sucaroya dengan saya sendiri, 2 Putri Koirunisa, 3 Muhammad Rifki Alamsyah, 4 Karisma Hakiki, 5 Sherly Amor, 6 Nur Wahidayah, 7 Khairul Anam, 8 Farah Diva, 9 Elvi Jauharia, 10 Yuni Ananda, 11 Elsie Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang konsep biolistrik pada sel otot jantung. Tujuan materi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian biolistrik. Yang kedua, untuk mengetahui hukum dalam biolistrik. Yang ketiga, untuk mengetahui menghasilkan kemagnetan. Yang keempat, untuk mengetahui kelistrikan dan kemagnetan. Yang kelima, untuk mengetahui kelistrikan otot jantung. Yang keenam, untuk mengetahui isyarat magnet jantung dan otak. Yang ketujuh, untuk mengetahui penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh. Yang kedelapan, untuk mengetahui pengertian shock listrik atau kejutan listrik. Yang pertama, apa yang dimaksud biolistrik? Biolistrik adalah ilmu yang mempelajari tentang personal listrik pada organ tubuh. Biolistrik ada dua aspek, yaitu kelistrikan dan kemagnetan. Biolistrik terdapat energi yang bersumber dari ATP atau adenosina trifosfat yang dihasilkan oleh sel mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensi listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Yang kedua yaitu bagaimana hukum dalam biolistrik. Hukum dalam biolistrik ada beberapa hukum yang berkaitan dengan biolistrik, diantaranya yaitu satu ada hukum Ohm, perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang melewati, berbanding terbalik dengan hambatan dari konduktor, R sama dengan V, di mana R sama dengan hambatan, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus. Hukum yang kedua yaitu hukum Joule arus listrik yang melewati konduktor dengan perbedaan tegangan V dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas. H kalori sama dengan VIT, J di mana V sama dengan tegangan, I sama dengan arus, T sama dengan waktu, J sama dengan Joule, 0,239 kalori, macam-macam gelombang arus listrik. A. Arus bolak-balik atau sinusoidal, yang B yaitu arus setengah gelombang telah diserahkan, yang C yaitu ada arus searah penuh tapi masih mengandung ripple atau desir, yang D yaitu arus searah murni, yang E faradik, F surget faradik atau sentakan sinusoidal, yang G yaitu surget sinusoidal atau sentakan sinusoidal, yang H yaitu ada galvanik, yang interruptus, dan arus gigi gergaji.
Yang ketiga yaitu bagaimana arus listrik menghasilkan kemagnetan. Berdasarkan percobaan Ørsted, jarum kompas dapat menyimpang di sekitar arus listrik, sehingga dapat disimpulkan terhadap hal yang ditemukan oleh Ørsted adalah bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Jarum kompas yang diletakkan dekat bagian yang lurus dari kawat pembawa arus mengatur suatu hubungan pergerakan sendiri antara arah medan listrik dan arah medan magnet, serta gaya yang terjadi. Yang keempat, apa hubungan kelistrikan dan kegematan? Kelistrikan dan kegematan yang timbul dalam tubuh sistem saraf dan neuro. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan otonom. Sistem saraf pusat terdiri di antara otak, medulla, spinalis, dan perifer. Saraf perifer ini adalah saraf-saraf yang mengirim informasi sensori ke otak atau ke medulla. Spinalis disebut saraf eferen, sedangkan saraf-saraf yang menghantarkan informasi dari otak atau medulla spinalis ke otot serta kelenjar disebut sistem saraf eferen, sedangkan sistem saraf otonom mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar sehingga tidak sadar, yakni bagaimana kelistrikan otot jantung. Sistem elektrik jantung cukup kompleks, bahwa di jantung sendiri ada sel-sel khusus yang menghasilkan impuls listrik yang kemudian menghantarkannya ke seluruh otot jantung, sehingga otot jantung berkontraksi memompa darah secara berurutan. Nodus SA menghasilkan impul listrik. 2. Menyebabkan rongga atas jantung berkontraksi. 3. Dilanjutkan dengan nodus AV yang mengirimkan impuls listrik ke bagian ventrikel. 4. Menyebabkan bagian ventrikel berkontraksi dan memompa darah. 5. Kemudian hal ini kembali berulang mulai dari modus SA kembali. Satu siklus nodus SA dan nodus AV ini menghasilkan 1 kali detak jantung. Setiap gangguan fungsi di atas dapat menimbulkan gangguan jantung dalam memompa atau berkontraksi dan keteraturannya. Bagaimana isyarat magnet, jantung, dan otak? Isyarat magnet, jantung, dan otak ialah mengalirnya aliran listrik akan menimbulkan medan magnet, yang pada sekitar jantung disebabkan adanya aliran listrik jantung yang mengalami depolarisasi dan repolarisasi. Pencatatan medan magnet disebut magnetoksidogram. Besar medan magnet seketika jantung adalah sekitar 5 kali 10 pangkat min 11 T, yaitu dalam kurung testa, atau sekitar 10 kali 10 pangkat 8 medan magnet bumi. Untuk mengukur medan magnet dari suatu besaran benda diperlukan suatu ruang yang terlindung dan sangat dekat terhadap detektor medan magnet, dalam kurung magnetometer. Detektor yang dipergunakan yaitu SQUID, yang merupakan superconducting quantum interference device yang bekerja pada suhu 5 derajat K dan pada mendeteksi medan magnet yang disebabkan arus searah atau arus bolak-balik. Ada 2 alat untuk mencatat medan magnet ini, antara lain 1.
magnetokardiografi dalam kurung MKG. MKG memberi informasi jantung tanpa mempergunakan elektroda yang didekatkan atau ditempelkan pada badan. Tidak seperti halnya pada waktu melakukan EKG, informasi yang diperlukan pada MKG tidak dapat dipakai sebagai EKG karena itu dalam pengukuran medan magnet mempergunakan arus arah yang mengenai otot dan saraf. Perekaman MCG akan memberi informasi yang berguna dalam diagnosis apabila dikerjakan pada waktu jantung mengalami serangan karena pada saat ini dipergunakan arus listrik. 2. Magnetosefalogram MEG. MEG merupakan pencatatan medan magnet sekeliling otak dengan pergunakan arus arah. Alat yang adalah sweep magnetometer. Yang ketujuh, bagaimana penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh. Penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh. 1. Penggunaan arus listrik berfrekuensi rendah. Listrik yang berfrekuensi rendah mempunyai batas frekuensi antara 20 Hz sampai 500 Hz. Untuk pemakaian jangka waktu sangat singkat dan bersifat merangsang persyarafan otot, maka dipakai arus paradik, sedangkan untuk pemakaian jangka waktu lama dan bertujuan merangsang otot yang telah kehilangan persyarafan, maka dipakai arus listrik yang interruptur atau terputus-putus atau arus DC yang telah dimodifikasi. 2. Penggunaan arus listrik berfrekuensi tinggi. Listrik yang berfrekuensi tinggi mencapai frekuensi di atas 50 Hz. Frekuensi tinggi ini mempunyai sifat memanaskan sehingga dapat digunakan untuk diatermi yang dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu A. Short-wave diatmer, gelombang pendek. Pada diatermi ini terdapat dua metode yang digunakan, yaitu satu metode capacitance atau metode kondensator dengan cara elektroda diletakkan pada masing-masing sisi yang akan diobati dan dipisahkan dari kulit dengan bahan isolator. 2. Metode induksi atau metode kabel. Pada metode ini dapat menimbulkan efek medan listrik dan medan magnet secara bersamaan. Metode ini dilakukan dengan cara melilitkan kabel pada daerah yang akan diobati. Efek terapeutik atau pengobatan terhadap daerah peradangan di mana akan terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan oksigen dan mengangkutkan makanan untuk sel-sel. 2. Efek terhadap infeksi bakteri, terjadi peningkatan konsentrasi sel darah putih dan antibiotik pada daerah infeksi. 3. Menghilangkan rasa sakit, panas menyebabkan saraf sensoris, menyebabkan sedaktif. D. Microwave diathermy. Diathermy gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang dengan panjang gelombang 1 cm sampai 1 meter. Efek terapeutik atau pengobatan dapat mengobati penderita mengalami luka paksa atau trauma dan peradangan, dan dapat pula mengobati penderita nyeri dan spasme otot, bisul, dan rematik. Apa yang dimaksud dengan shock listrik, kejutan listrik? Shock listrik atau kejutan listrik adalah suatu nyeri pada syaraf sensorik yang diakibatkan aliran listrik yang mengalir secara tiba-tiba melalui tubuh. Kejadian shock listrik merupakan kejadian yang timbul secara kebetulan. Dalam bidang kedokteran ada dua macam shock listrik antara lain. Yang pertama ada shock dengan tujuan tertentu. Shock ini dilakukan atas dasar indikasi medis. Yang kedua, ada shock tanpa tujuan tertentu. Timbul shock ini diakibatkan dari suatu kecelakaan. Shock yang timbul dari suatu kecelakaan ini dikenal dengan earth shock. Dibagi menjadi dua, yaitu low tension shock dan high tension shock. Di samping itu ada pula parameter-parameter lain yang turut mempengaruhi tingkat shock. Yang pertama, dari sudut arus, basah atau tidaknya kulit penderita, basah tidaknya lantai.
Yang kedua, dari sudut parameter-parameter lainnya, ada jenis kelamin, frekuensi AC, durasi, dan berat badan. Ya, kesimpulan dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa biolistrik adalah listrik yang terdapat pada makhluk hidup, yang dimana tegangan listrik pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti yang ada di rumah ataupun peralatan yang mengandung kelistrikan. Kelistrikan di dalam tubuh ini sangat berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Kelistrikan dan kemagnetan di dalam tubuh sangat berpengaruh pada sistem saraf, karena sistem saraf juga mempunyai listrik pada sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Shock listrik atau kejutan adalah suatu nyeri pada saraf sensorik yang diakibatkan aliran listrik yang mengalir secara tiba-tiba melalui tubuh. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke Elsa dan Bila. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, dari kami meminta maaf sebesar-besarnya. Saya sebagai Elsa Nabila undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.